Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai dua topik yaitu splash screen dan fragment. Apa itu splash screen dan fragment? Splash screen adalah suatu animasi atau bagian activity yang menunjukkan loading atau intro sebelum masuk ke dalam aplikasi kita. Biasa itu bisa kita lihat itu di aplikasi seperti Shopee, GoPay sebelum masuk ke dalam dashboardnya itu ada kayak sebuah loading dengan logo aplikasi di dalamnya. Oke, langsung saja. Untuk membuat splash screen nih, pertama-tama kita buat dulu eh, activity-nya yang bernama splash screen dan juga layoutnya. Splash screen. Di dalamnya itu, di bagian layoutnya itu kita panggil dia pertama itu tentu saja email kita atau logo dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya progress bar atau atribut loading yang akan berputar pada aplikasi pada umumnya. Lalu di sini saya buat teks, tambahkan saya teks view untuk uh, versi dari aplikasi yang saya buat ini. Next itu kita lihat, kita atur di bagian Kotlin-nya. Di sini ada yang namanya lifecycle scope.launch. Ini untuk mengatur delay seberapa lama splash screen itu akan berjalan. Di sini saya buat 3000 dalam bentuk time millisecond, berarti ini jadinya selama 3 detik. Selanjutnya kita intentkan dia dengan splash screen. Ini merupakan apa nama tuh? Library yang ada untuk menyambungkannya yang bernama splash screen. Di sini setelah kita sambungkan ke halaman login setelah dia loading. Jadi setelah loading itu dia bukan menuju ke halaman dashboard, tapi ke halaman login. Bisa juga kita ubah ke halaman dashboard, tapi di sini saya buat untuk menuju ke halaman login. Terus seperti biasa kita buat start activity internnya, finish. Kita coba, kita jalankan projectnya. Nah ini, akan dia loading sebentar kali. Kita buat misal 10 detik aja untuk dicoba. Ini nampak itu, ini progress barnya yang akan berjalan selama 10 detik untuk splash screen ini. Ini teks yang saya buat, logo ini yang telah saya tentukan. Nah, setelah selesai splash screen-nya berjalan, dia akan menuju ke halaman login yang telah saya tentukan. Ini halaman login. Nah, dari sini untuk splash screen sudah selesai. Lanjut kita ke topik terakhir yaitu mengenai fragment. Fragment merupakan dia mirip seperti activity, tapi fragment ini dia cenderung lebih ringan daripada activity. Misal kita ingin dalam suatu activity tersebut, kita ingin tombol tersebut ingin pindah ke halaman-halaman tertentu, dan itu banyak. Kalau kita gunakan activity, itu akan banyak memakan memori. Satu activity itu bisa dibilang cukup untuk membuat device kita kewalahan. Nah, karena itu adanya fragment ini akan memudahkan para pengguna untuk membuat suatu halaman yang baru tanpa eh, menggunakan activity yang bersifat lebih berat. Nah, fragment ini justru balikan dari activity-nya. Dia bersifat sangat ringan karena dia tidak memiliki banyak fungsi-fungsi yang ada pada activity.
Jadi tibanya fragmen ini dia berfungsi untuk cuma menampilkan suatu data, mungkin fungsi tertentu ya, yaitu. Nah, lanjut kita dalam pembuatannya. Itu pertama kita buat di package-nya itu ada yang namanya fragment. Di sini saya buat blank, terus kita buat 3 buah fragment. Di sini ada namanya profile fragment, setting fragment, dan about fragment. Untuk membuat fragment ini, pertama kita buat dulu sebuah activity tempat fragment itu akan muncul. Jadi dalam satu activity tersebut akan menampilkan 3 fragment, yaitu about fragment, profile fragment, dan setting fragment. Di sini saya telah buat namanya fragment activity dengan layoutnya ini. Nah, ini di bagian activity fragment ini saya sudah menyediakan yang namanya toolbar. Dengan toolbar ini akan menampilkan masing-masing info dari fragment tersebut. Selanjutnya jangan lupa kita untuk menampilkan syarat kunci untuk menampilkan fragment tersebut, kita harus sudah menyediakan yang namanya frame layout. Ini misalnya nggak ada di pelet ya. Oh, ini ada. Kalian bisa ketik aja secara langsung namanya frame layout dengan isi menyesuaikan. Ini seperti sama dia seperti atribut lain, yaitu constraint-nya harus dipasang seperti ini. Dan ini saya pasangkan dia di bawah toolbar agar toolbarnya nanti tidak tutupan. Lanjut kita ke codeline-nya. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya switch untuk bila ketika kita memencet tombol about, dia akan menuju ke atau berganti ke fragment yang kita tentukan, itu about fragment. Kita sesuaikan profil fragment, setting fragment. Ini untuk toolbarnya seperti biasa yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita buat set support action bar, binding toolbar dengan, nah ini juga saya buat untuk switchnya. Ketika yang ditekan itu adalah fragment about, maka titelnya akan berubah menjadi about. Profil, titelnya profil, setting, titelnya setting. Seperti itu. Terus jangan lupa untuk set home agar dapat untuk menampilkan arrow atau ikon balik ya, back. Nah, ini suatu fungsi baru yaitu replace fragment agar fragment tersebut agak bisa berganti deh, atau bisa dibilang berfungsi. Dengan ID-nya itu fragment container. Ini dia secara default ini, tapi di frame layout-nya tidak. Jadi jangan pening, tidak perlu disesuaikan karena defaultnya itu fragment container. Nah, terus ada fungsi override on back press. Ini agar ketika kita pencet tombol back, dia akan langsung kembali ke halaman sebelumnya. Jadi dia tidak secara teratur, misal fragmentnya baru hilang, dia baru dapat balik ke halaman sebelumnya. Nah, di mana saya letak 3 button untuk menuju ke fragment about, profile, and setting. Itu saya letak di dashboard. Di tugas atau yang telah saya buat di sebelumnya, ini dashboard saya. Nah, tombol 3 button untuk menuju 3 fragment tersebut ini ada di bawah nih. Saya buat 3, ada about, profile, and settingnya. Di sini juga kita perlu mengatur juga di Kotlin-nya. Kita banding intern ke fragmentnya. Jadi dia yang di button ini dia tidak menuju langsung ke fragment masing-masing, tapi harus menuju ke fragment activity-nya di mana letak di tempat di mana fragment-fragment tersebut terletak. Dengan kita tambahkan input extra dengan menyelesaikan nama IP-nya yaitu about. Jadi
Di fragment aktif itu tuh kita tinggal memanggil tipenya apa, about, menuju ke fragment ini, profil menuju ke fragment ini, dan seterusnya. Nah, seperti itu untuk fragment. Boleh dapat kita jalankan. Kita ulang saja. Oke, tadi saya buat 10 detik ya, agak lama. Oke, sebelum login ya. Kita login. Sebelum saya coba ini, mungkin bisa juga saya coba fungsi-fungsi sebelumnya. Ini bisa dia. Coba terus doang. Juga bisa. Ini saya buat fungsinya. Ini our company yang kemarin ya. Ada fungsi juga. Lingkungan. Toolbar juga fungsi. Dan setting mode juga. Nah, kita selanjutnya kita tekan menuju ke fragment about. Nah, ini dia about mengenai eh, penjelasan umum mengenai aplikasi saya dengan anggotanya itu saya sendiri Ikram Maulana dan kawan saya satu lagi yaitu Vindami Nabilin. Terus ada tujuan aplikasinya yaitu membantu penggunaan dan memberikan analisis finansial. Terus informasi umumnya untuk memberikan solusi finansial yang modern dan mudah digunakan di berbagai kalangan. Kita lihat aja, kita masuk ke profilnya. Di sini profil saya menggunakan text view dan image view, yaitu logo dari aplikasi sendiri, terus alamat sesuai ketentuan dari tugas, terus ada hobi saya. Nah, back setting. Ini untuk settingnya. Untuk di bagian setting ini saya menggunakan ada yang namanya list view. List view itu suatu deretan button atau pilihan yang mana kita tidak perlu menyusunnya secara manual, tapi kita tinggal panggil uh, peletnya yang bernama list view. Ini button ya, ini bukan text view biasa. Ini saya fungsi belum, untuk pindahnya belum saya buat, masih rancangannya. Dan juga saya lihat, dapat kita lihat ini setiap judul toolbarnya sudah berubah karena dari eh, sistem switchnya yang saya ubah tadi. Oke, selanjutnya saya tambahkan untuk penjelasan mengenai list view yang berada di setting fragment dan fragment setting. Nah, ini dia. Pertama, di bagian XML-nya, layout-nya, kita panggil yang namanya list view. Di pelet, sampai kita cari juga yang namanya list view. Ini, atau dapat kita langsung ketik aja secara langsung. Setelah kita pencet list view, dia akan muncul bentuknya seperti ini. Item masuk itemnya secara sederhana. Ini dapat kita ubah warna, ukurannya itu menggunakan, kita buat XML yang baru, dan di sana kita ubah apa warnanya, ukurannya, dan segala macamnya. Kita masuk ke bagian pengaturan. Pertama kita buat binding ke fragment setting atau diri sendiri ya, agar dari list view itu terbaca. Selanjutnya kita bandingkan juga lagi untuk di bagian bawah sebagai tambahan. Terus kita ini selesaikan value dari setting optionnya. Nah, sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. 16 menit.